Baik, yang pertama, bagaimana penerapan e-government di Indonesia? Pada saat sekarang ini, Indonesia telah mulai melaksanakan penerapan e-government. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Namun, dalam penerapannya terdapat permasalahan yang timbul di bidang teknologi informasi di Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Bambang Bintoro Sojito, yaitu yang pertama, efisiensi dan produktivitas dalam pembelajaran TI. Yang kedua, kurang jelasnya tujuan investasi TI. Yang ketiga, kurangnya koordinasi proyek TI sehingga sistem yang tumpang tindih dan tingkat integrasi yang rendah. Keempat, hambatan dalam pengelolaan administrasi TI. Yang kelima, munculnya digital divide antara negara maju dan berkembang serta antar daerah di Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2003, di era Presiden Megawati Soekarno Putri, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih fokus terhadap pelaksanaan e-government melalui instruksi Presiden, yaitu Impres Nomor 3 Tahun 2003. Impres ini berisi tentang strategi pengembangan e-government yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai panduan tentang e-government seperti panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah, panduan manajemen sistem dokumen elektronik pemerintah, pedoman tentang penyelenggara situs web Pemda, dan lain-lain. Dilihat dari pelaksanaan aplikasi e-government setelah keluarnya Impres ini, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan pelaksanaan implementasi e-government masih jauh dari harapan. Data dari Depkominfo tahun 2005 menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005, Indonesia baru memiliki yang pertama 564 domain.go.id, yang kedua 295 website pemerintah pusat dan Pemda, yang ketiga 226 website telah mulai memberikan layanan publik melalui website, yang keempat 194 website Pemda masih dikelola secara aktif. Baik, selanjutnya, pada dasarnya e-government dalam menyediakan pelayanan melalui internet, yaitu penyediaan berupa informasi. Yang pertama, interaksi satu arah berupa fasilitas mendownload formulir yang dibutuhkan. Yang kedua, internet dua arah berupa pemrosesan atau pengumpulan formulir secara online. Dan yang terakhir, transaksi yang berarti pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan delivery atau pembayaran. Menurut Waskot, dari berbagai langkah dan strategi yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut, secara umum, tahapan pelaksanaan e-government yang biasanya dipilih adalah yang pertama, membangun sistem email dan jaringan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi dan publik dalam mengakses informasi. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah antar pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, memulai pertukaran value antar pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, menyiapkan portal yang informatif. Membangun sistem email dan jaringan biasanya dapat dimulai dengan menginstalasi suatu aplikasi untuk mendukung fungsi administrasi dasar seperti sistem penggajian dan data kepegawaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismawati, perwakilan dari kelompok 10, ingin melanjutkan materi topik kedua dan topik ketiga mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat penerapan e-government. Dan yang ketiga yaitu apa saja kendala atau penghalang dialami dalam penerapan e-government. Tujuan dan manfaat penerapan e-government di Indonesia. Konsep e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingatkan dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyelesaikan fungsinya dalam negara agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman. Yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan e-government adalah salah satu caranya. Tujuan utama dari penerapan e-government adalah
Yang pertama, meningkatkan proses kinerja internal pemerintah, sektor publik diantaranya, yaitu A. Efisiensi anggaran, meningkatkan rasio input-output dengan memotong biaya anggaran atau efisiensi. B. Meningkatkan kemampuan proses manajemen, perencanaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian kemampuan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, membuat relasi yang strategis di dalam pemerintah, menghubungkan antara pemerintah pusat, lembaga tinggi, dan tertinggi. Yang kedua, menghubungkan dan melayani warga masyarakat atau stakeholder. Yang ketiga, membangun interaksi eksternal. Aspek ini berkaitan erat dengan relasi antara pemerintah, sektor publik dengan lembaga-lembaga lain, yaitu bisnis, lembaga, nirlaba, dan komunitas-komunitas yang terbentuk di dalam masyarakat atau LSM. Yang keempat, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, informasi komunikasi dan transaksi antara masyarakat dan pemerintahan. Pemerintah dilakukan via internet. Dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membuat pemerintah daerah lebih transparan. Yang ketujuh, akses ke informasi pemerintah terbuka sangat lebar atau transparansi, yang berarti adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Yang kesembilan, kecepatan pelayanan yang berarti juga penghematan yang sangat besar, baik dalam waktu maupun energi atau sumber daya. Yang kesepuluh, mendorong terjadinya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di mana transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan makin mudah dikelola dan diawasi. Yang kesebelas, memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi mengenai kegiatan kepemerintahan. Yang ke-12, menciptakan customer online dan bukan inline. Yang ke-13, memperluas partisipasi publik di mana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan oleh pemerintah. Yang ke-14, memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi secara meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ke-15, hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien dan ekonomis. Yang ke-16, mencapai suatu tata pemerintahan yang baik atau good governance. Manfaat e-government. Yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat, informasi yang disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak. Masalah penerapan e-government. Banyak terjadi masalah dalam penerapan e-government ini, baik itu skala kecil hingga skala besar. Kebanyakan dari pemerintahan yang terjadi sifatnya internal dan eksternal. Di antaranya, yang pertama, kultur berbagi belum ada, kultur berbagi sharing informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Yang kedua, kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan apa saja, padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering. Yang ketiga, langkahnya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Yang keempat, infrastruktur yang belum memadai dan mahal.
infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah Indonesia masih belum tersedia saluran telepon atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu solusi dari masalah penerapan e-government. Dari berbagai masalah yang dialami, maka kita dapat mengambil atau memberikan beberapa solusi, di antaranya mengenai keamanan dari pengguna e-government itu sendiri, pengamanan terhadap sistem secara menyeluruh dengan menyertakan aspek people, prokes, dan teknologi. Kemudian kebanyakan solusi yang diberikan oleh vendor itu hanya sebatas aspek teknologi saja, sehingga hasilnya itu kurang efektif. Kemudian aspek people atau SDM, harus ada pemahaman, wawasan dari semua pihak, mulai dari atasan hingga bawahan, khususnya untuk SDM yang menangani sistem IT. Selain kesadaran, mereka juga harus memiliki keterampilan. Kemudian termasuk di dalam pengembangan adalah adanya kebijakan pengamanan yang tertulis. Selain itu, kebijakan ini harus dapat dimengerti dan diterapkan. Faktor environment juga harus ikut disertakan, sehingga dapat diketahui bahwa memang benar-benar kebijakan ini itu diikuti. Kemudian menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. Tidak hanya itu, mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya, serta dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Sasarannya antara lain memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan informasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif yang terjangkau. Sekian dari saya.